Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, saat ini kita akan coba membuat kesepakatan kelas untuk kelas kita ya. Nah, itu pertama, nanti tolong kalian tuliskan beberapa kira-kira kesepakatan kelas di kertas yang akan dibagikan. Setelah itu kalian coba tempelkan di papan tulis dan kita akan menjadikan suara yang paling banyak akan kita jadikan sebagai kesepakatan kelas kita. Bisa dipahami? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru yang hebat, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya sampai saat ini, pada hari ini kita sama-sama hadir diberi nikmat oleh Allah. Atas kehadiran Bapak-bapak yang hebat, saya mengucapkan terima kasih yang tiada tandingnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah hadir guru penggerak, calon murid di masa depan, calon kepala sekolah, Ibu Rianti akan memaparkan hasil kerjanya selama 1 bulan penuh mengikuti guru penggerak. Kepada Ibu Sri, kami silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada rekan-rekan guru semua atas kesempatannya bisa hadir di tempat ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 5 posisi kontrol yang mana itu adalah tugas saya sebagai salah satu tugas saya sebagai CGP. Jadi saya akan di sini saya akan mempresentasikan tentang 5 kontrol dalam posisi kontrol dalam dalam pembelajaran. Yang pertama ada yang akan saya sosialisasikan di sini nanti akan menjelaskan tentang pertama kebutuhan dasar manusia. Dari situ nanti ada tentang pengertian apa sih itu restitusi. Terus yang selanjutnya menjelaskan tentang 5 posisi kontrol pada restitusi. Dan yang terakhir akan menjelaskan tentang bentuk restitusi. Yang pertama, apa sih yang termasuk dalam kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Yang pertama yaitu kebutuhan kita sebagai manusia adalah untuk bertahan hidup. Jadi pada kebutuhan manusia sebagai untuk bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan rasa aman. Itu kebutuhan kita sebagai manusia pada kebutuhan bertahan hidup. Terus yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima di dalam masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi atau keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati.
Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan Garut. Nah, sementara yang keempat itu ada kebutuhan kita sebagai untuk kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, serta terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu adalah kebutuhan dasar siswa kita salah satunya, yaitu kebebasan. Kebebasan